Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan taslim senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada video kali ini kita akan membahas masih pada kitab Sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih, pada bab iman yang dapat membawa orang masuk surga. Langsung masuk kepada hadis yang pertama, yaitu dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ada seorang badui yang menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah jalan, lalu memegang kendali unta tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Jadi ada seorang dari suku Badui. Suku Badui ini adalah suku yang terbelakang. Orang-orang dari suku Badui ini, meskipun mereka semua mayoritas beragama Islam, tetapi Islamnya, imannya masih berada di menengah ke bawah. Jadi mereka, bahkan ada sebagian dari mereka tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun satu zaman dan satu daerah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suku yang sedikit keterbelakangan dari kecerdasan, dari keterampilan dan lain sebagainya. Biasanya mereka kebanyakan menjadi budak ataupun pegawai. Ya. Jarang seperti Quraisy. Suku Quraisy adalah suku orang-orang yang cerdas, terampil dalam retorika bahasanya, pandai berpuisi, memahat dan lain sebagainya. Namun suku Badui adalah suku yang sedikit terbelakang di bangsa Arab. Jadi ada seorang Badui yang menghadang Nabi ketika di tengah jalan. Lalu tiba-tiba memegang kendali tunggangan untanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya bertanya, "Ya Rasulullah, ceritakan kepadaku amal yang bisa memasukkanku ke surga." Para sahabat bertanya-tanya, "Mengapa? Mengapa orang itu?" Jadi seakan-akan seperti orang yang asing, seperti orang, mohon maaf, seperti orang gila yang tiba-tiba mengganggu orang sedang enak berjalan dalam satu rombongan, tiba-tiba dihadang dan ditarik, dan tiba-tiba bertanya seperti itu. Lalu spontan para sahabat bertanya-tanya, mengapa orang itu? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada kepentingannya. Karena para sahabat khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam diganggu ataupun dihadang oleh orang yang berniat buruk, sehingga para sahabat sedikit khawatir. Tapi Nabi menenangkan para sahabat dengan berkata ada kepentingannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaknya engkau menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun, dan mendirikan salat, dan menunaikan atau mengeluarkan zakat, dan menjalin tali kekerabatan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata padanya, lepaskan kendali unta itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-78, kitab adab, dan bab ke-10, bab keutamaan silaturahim. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada bab kitab dari Imam Bukhari, ini adalah poin tentang keutamaan silaturahim. Karena dalam poin atau perbuatan yang apabila ini dilakukan maka dia akan masuk surga, salah satunya ia adalah menjalin tali kekerabatan atau silaturahim. Silaturahim adalah menjalin hubungan antara rahim kita, yaitu puncaknya ialah orang tua. Bisa kakak, adik, paman, bibi, istri, mertua, ipar, dan lain sebagainya. Itu semua masuk dalam rahim. Namun puncak dari silaturahim ialah orang tua, kedua orang tua kita. Jadi para Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman yang dapat membawa orang masuk surga ialah salah satunya menjalin silaturahim. Tentu saja
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang pertama kali ialah hendaknya engkau menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Jadi ini pertama ialah tauhid dan mendirikan solat dan menunaikan zakat. Terakhir menjalin tali kekerabatan. Ini adalah rukun Islam. Kita masuk kepada hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ada seorang badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku amal yang bila ku kerjakan akan membuatku masuk surga. Jadi sekali lagi saya sampaikan, suku Badui adalah suku yang terbelakang. Jadi kalimatnya pun kadang-kadang tidak ada etikanya, tidak ada sopan santun dari akhlak, dari sikap, dari bahasa. Memang tidak ada etikanya, kurang etika. Karena suku Badui adalah suku yang terbelakang. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun, dan mendirikan solat yang fardu atau wajib, dan menunaikan zakat yang fardu, dan puasa bulan Ramadan. Lalu Badui itu berkata lagi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu. Ketika Badui berkata seperti ini satu kalimat yang sangat-sangat indah, karena seorang Badui adalah orang yang terbelakang. Lalu ketika seorang Badui ini berkata yang sangat indah ini, yaitu demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu. Maksudnya ia tidak akan menambah-nambah dari apa yang dikatakan Nabi ini tentang amalan yang akan membawanya masuk surga. Sontak ketika ia telah pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya yang ada di belakang, siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang tadi. Maka dari sini Nabi menjamin bahwa orang tadi pasti masuk surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-24, kitab zakat, dan bab ke-1, bab kewajiban zakat. Dalam konteks lain ialah Nabi bersabda, siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang tadi. Apabila orang tadi benar-benar jujur berkata, maksudnya ia benar-benar komitmen dengan apa yang dia katakan, yaitu dia tidak akan melebihi dari apa yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan tentang amalan untuk membawa masuk surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah satu contoh yang baik. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin seseorang yang apabila ia menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun, tidak syirik, tidak percaya pada dukun, tidak percaya pada jimat, mendirikan solat yang fardu-fardu aja, tidak perlu sunnah, menunaikan zakat yang fardu-fardu aja, zakat fitrah, zakat mal apabila ia mampu, dan puasa bulan Ramadan, tidak perlu puasa Senin Kamis, puasa Daud, apalagi Ayyamul Bid, hanya puasa Ramadan yang 1 bulan dalam 1 tahun. Itu saja yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang berkata demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin orang tersebut akan menjadi seorang penghuni surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga dengan ini kita menjadi termotivasi untuk senantiasa melaksanakan rukun-rukun Islam. Ketika kita telah komitmen ingin memeluk ajaran Nabi Muhammad SAW, agama Islam, agama yang satu-satunya diterima Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah patut kita untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada di dalam ajaran agama Islam, yaitu syariat Islam, yaitu kita diharuskan, diwajibkan untuk sholat. Sholat dalam 1 hari ada 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setelah itu kita diwajibkan untuk membayar zakat, yaitu murah sekali, 2,5 liter beras. Murah, mudah. Kurang lebih kalau sekarang ini, zaman sekarang ialah kurang lebihnya 30.000 sampai 40.000 rupiah itu dalam 1 tahun. Setelah itu kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan 30 hari dalam 1 tahun.
Itu saja yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau tentang amalan yang membawa masuk surga, maka apabila kita melaksanakan itu semua tanpa melebih-lebihi, maka kita akan dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sebagai seorang penghuni surga. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk membantu channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, share ke kerabat yang lain. Boleh komentar untuk meminta request. Kita akan membahas ilmu tentang apa lagi, atau ada kekurangan mohon sampaikan di kolom komentar. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.